Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebab kebajikan kemurahan belaka mengikuti kami sepanjang masa. Haleluya Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebajikan kemurahan mengikuti setiap kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 kebajikan, kemurahan selalu mengikuti
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kalau pagi hari ini kita masih meluangkan waktu untuk mencari Tuhan. Di pagi ini, di akhir tahun ini, kita masih mengutamakan Tuhan, kita masih mencari Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita percaya nggak percaya, di penghujung tahun ini kita akan menghadapi satu hal ke depan, apa yang namanya resesi. Bukan sesuatu hal yang gampang untuk kita hadapi, saudara. Kita perhatikan ada beberapa banyak perusahaan-perusahaan yang mulai tutup, ada makanan siap saji beberapa yang mulai tutup gerai-gerainya, bahkan beberapa ratus karyawannya sudah mulai di PHK. Ini bukan sesuatu yang gampang, ini bukan sesuatu yang mudah ke depan nanti, tetapi percaya selama kita berjalan bersama Yesus semuanya akan baik-baik saja. Saudara, kita belajar untuk mendisiplinkan pikiran kita pada saat kita menghadapi masa-masa yang sukar. Kita harus menghadapi dengan banyak pilihan. Oleh karena itu kita harus bisa mendisiplinkan pikiran kita. Karena dalam menghadapi hal ini kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, kita menyerah dengan situasi ini. Kalau kita menyerah, semuanya selesai. Seolah-olah semuanya sudah selesai, tapi semuanya akan hancur dan semuanya tidak akan pernah baik-baik saja. Dan yang kedua, kita harus bertahan dan tetap berjuang. Jadi saya percaya di tahun baru, di tahun 2025 nanti, kita akan tetap berjuang dan kita gak akan gampang menyerah. Dan saya percaya apapun yang kita hadapi, kita akan pasti bisa lewati. Mari saudara, kita akan belajar di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai ke-16. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudara, di sini dijelaskan bahwa Gideon akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi saat itu Gideon hanya berpikir bahwa dia gak akan mampu karena dia yang paling kecil di sukunya dan dia yang paling muda. Tetapi dia tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan bahwa Gideon kau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, di sini saya percaya bahwa kita saat-saat ini juga sudah merasa ada di ujung ya. Kita merasa capek, kita sudah merasa menyerah, kita sudah rasanya ya dengan penyakit ini kenapa gak sembuh-sembuh Tuhan. Bisnis ini kenapa gak makin membaik Tuhan. Kadang kita sudah merasa capek. Seperti itu yang kita hadapi seperti Gideon. Ya, tetapi semakin kita melangkah,
semakin kita dekat dengan mujizat. Ya, orang yang menyerah itu seperti toksik saudara, seperti racun. Jadi keinginan untuk menyerah itu mencuri potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ya, ciri-ciri orang yang menyerah adalah orang yang berpikiran negatif. Coba kalau kita bangun pagi kita bertemu dengan orang yang berpikirannya negatif. Kita bangun pagi kita sapa shalom, selamat pagi dan sebagainya. Tetapi jawabannya aduh Pak, semuanya seperti ini Pak, bisnis sudah gak baik Pak dan sebagainya. Kita akan terbawa dengan aura-aura negatif itu. Kita akan terbawa dengan pikiran-pikiran negatif itu. Dan yang kedua adalah suka menyalahkan orang lain. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak. Kita tidak saling mendukung tetapi kita saling menyalahkan. Ini adalah ciri-ciri orang yang gampang menyerah. Dan yang ketiga adalah rendah diri. Yaitu apa? Kita ini merasa bahwa diri kita ini tidak mampu. Kita ini merasa bahwa diri kita ini bodoh, kita kurang pinter, kita nggak bisa untuk hadapi ini. Ini adalah sifat rendah diri. Dan itu adalah pekerjaannya setan sebagai pendakwah yang selalu menuduh kita supaya kita gampang menyerah. Terkadang setan mengatakan bahwa kita ini gagal, kita ini tidak pinter, dan kita ini tidak bisa untuk menghadapi itu. Itu yang harus kita lawan. Dan yang paling bahaya adalah self talking, adalah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ya, kalau kita berbicara kita bisa mengatakan sesuatu yang positif, itu bagus. Tetapi pada saat kita mengatakan sesuatu yang negatif, kita harus berhati-hati di situ. Karena setan itu akan membuat kita melihat sisi positif dari kita yang gampang menyerah. Ya, apa sisi positifnya? Kelegaan yang hanya sementara, bukan menyelesaikannya, bukan memberikan jalan keluar, tapi hanya seolah-olah selesai sementara, tetapi semuanya hancur. Jadi hati-hati di situ Bapak Ibu Saudara. Karena menyerah itu tidak ujuk-ujuk ya kita menyerah, tidak tiba-tiba kita menyerah. Karena menyerah itu pasti ada benih-benihnya, tidak tiba-tiba. Apa benih dari menyerah? Yang pertama adalah ketidakdewasaan. Seperti anak kecil menghadapi sesuatu, menghadapi ujian matematika, mereka sudah gak bisa, dia gak mau belajar lagi, dia sudah menyerah. Ya, terus kadang kita merasa waktu Tuhan itu terlalu lama. Kita gak sabar menunggu waktunya Tuhan, sehingga kita ngomong Tuhan itu gak baik. Tuhan itu gak segera memberikan jalan keluar, Tuhan gak segera memberikan tangannya untuk menolong aku. Sehingga apa, kita bisanya menyalahkan Tuhan dengan ketidakdewasaan itu. Bahkan iman tanpa kesabaran itu adalah iman yang tidak dewasa. Jadi saudara, kalau kita ingin menjadi iman yang dewasa, kita juga harus sabar. Ya. Sebagai contoh, Daud pada saat dia di Gua Adulam, dia didatangi oleh 400 orang. Semuanya orang-orang bermasalah. Nanti boleh dibaca di 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Daud didatangi oleh semua orang yang bermasalah. Tetapi saat itu Daud enggak menyerah, dia bersabar. Tetapi apa upah dari semuanya itu? Janji Tuhan untuk keturunan Daud, dikokohkannya kerajaannya. Luar biasa saudara. Dan yang kedua adalah insecure atau perasaan yang selalu kurang. Ya, ini hanya merasa. Sebetulnya kita tidak kurang. Kita hanya merasa kurang. Kadang kita merasa kurang pinter, kadang kita kurang ganteng, mungkin kita merasa kurang cantik. Oh, sehingga itu saya nggak disayang oleh suami saya. Mungkin seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Kita nggak ada sebetulnya, kita nggak punya kekurangan. Tetapi kita merasa diri kita ini kurang. Dan apa yang membuat kita insecure? Terkadang omongan orang. Omongan orang itu yang membuat kita insecure. Situasi hidup kita. Ya. Karena waktu pandemi kemarin ekonomi nggak membaik, itu yang membuat kita insecure. Masa lalu kita yang nggak baik itu yang membuat kita juga insecure. Jadi saudara, kita jangan merasa insecure. Karena apa? Karena Tuhan ini selalu melihat masa depan kita. Tuhan gak mau melihat yang lalu. Masa lalu itu biarlah berlalu, tetapi biarlah masa depan kita. Itu yang kita perhatikan. Karena Tuhan itu concern sekali dengan masa depan kita. Jadi saudara, jangan insecure. Saudara, saya akan tutup dengan bagaimana cara kita tetap maju dan jangan menyerah.
Yang pertama kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Nanti akan kita bandingkan dengan Hakim-Hakim 6 ayat 15. Saya akan baca dulu di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kita bandingkan di Hakim-Hakim 6 ayat yang 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya saudara, di sini dikatakan 1-2 ayat ini adalah cara pandang yang berbeda. Yang pertama adalah cara pandangnya Tuhan, di mana di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12, Tuhan mengatakan bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Tetapi di Hakim-Hakim 6 ayat 15 ada cara pandang Gideon sendiri. Dia mengatakan, dengan apa aku selamatkan orang Israel? Aku adalah yang paling kecil dari kaumku. Aku adalah yang paling kecil dari sukuku. Jadi cara pandang yang berbeda. Dan saudara, saya percaya tidak percaya, dengan kita menghadapi apapun masalah yang kita hadapi, kita pakai kacamatanya Tuhan. Kita pakai cara perspektifnya Tuhan. Kita nggak bisa pakai cara pandangnya kita sendiri. Kita belajar melihat dengan apa yang Tuhan mau, dengan perspektifnya Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan menganggap kita pahlawan yang gagah berani. Jadi saudara, apa yang kita lihat saat-saat ini kita hadapi dengan cara pandangnya Tuhan. Bagaimana kita melihat cara pandang Tuhan dengan benar? Caranya bagaimana? Kita perkatakan yang baik. Kita perkatakan apa yang ingin kita dengar. Bangun pagi, apa yang ingin kita dengar? Kita sehat, perkatakan kita sehat. Perkatakan aku diberkati, katakan aku disembuhkan, perkatakan sampai telinga kita mendengar. Jadi saudara, kita perhatikan apa yang kita dengar. Dan yang kedua, kita harus ada di dalam support system yang benar. Ya, suami istri saling dukung satu sama lain. Orang tua dengan anak, kita dukung anak kita, kita dukung orang tua kita. Kita tidak saling menjatuhkan, tetapi kita saling mendukung, kita saling menguatkan satu sama lain. Sehingga terbina satu support system yang benar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghadapi segala masalah itu dengan luar biasa. Dan yang ketiga, kita jangan cengeng. Saat kita menghadapi kritikan, kita jangan cengeng. Dengarkan dulu. Kalau memang kritikan itu sifatnya membangun, karena memang kritikan itu sifatnya untuk kebaikan kita, yuk kita terima. Jangan marah terlebih dahulu, jangan cengeng terlebih dahulu. Ya saudara, dan yang kedua, kita mesti bersyukur. Kita bersyukur karena kita ini unik. Kita bersyukur dengan mungkin kekurangan kita. Kita bersyukur dengan kelebihan-kelebihan kita. Saudara, saya percaya kita ini akan ke depan, kita pasti menghadapi sesuatu hal yang gak mudah. Tahun 2025 kita akan hadapi hal-hal yang mungkin menyesakkan buat kita. Baik itu secara ekonomi atau banyak hal. Tetapi percayalah, meskipun kita berada di lembah bayang-bayang maut, kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Saudara, saya kasih tahu ya, Musa tidak akan pernah tahu kalau laut di depannya akan terbelah. Daud pun tidak akan pernah tahu dia akan pasti menang melawan Goliat. Sadrak, Mesak, Abednego juga tidak akan pernah tahu dia akan keluar dari dapur perapian dengan selamat. Tetapi satu hal yang mereka imani, satu hal yang mereka pegang, bahwa mereka tidak akan pernah menyerah sampai akhir hayatnya. Saudara, menyongsong tahun 2025, saya mengajak saudara semua untuk kita gak gampang menyerah. Untuk kita tetap maju bersama Tuhan. Karena percayalah, bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan
Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pendengar yang ada Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, bahkan saat ini atau mungkin tahun depan Tuhan. Kami percaya Engkau bukan Allah yang meninggalkan mereka. Engkau Allah yang selalu menggandeng tangannya. Bahkan sedetik pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Dan kami percaya apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka tanggung, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah keluarga, apakah itu perekonomian, kami percaya Engkau selalu ada buat mereka. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami percaya apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Apapun yang kami pegang Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan dari pagi ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.